Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ada apa? Di akhir menuju Pak Guru di bulan-bulan yang bisa dibilang bulan kemerdekaan Indonesia, ada sebuah video yang menunjukkan bahwa kan di bulan itu yang jadi highlights itu adalah bendera One Piece. Iya. Terus ada beberapa orang yang didatangi oleh tentara karena mengibarkan bendera One Piece. Iya. Terus lalu ada sebuah konser nih. Terus ada yang mengibarkan bendera One Piece. Terus seperti ini kejadiannya. Tapi yang jadi sorotan nanti statement dari si pemain bandnya ya. Oh, oke. Ada terujung mata saya. Wait, digigitin dong. Gila, kayaknya orang Mosin biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali Pak. Fuck 13-12, fuck you. Gila biasa di situ itu mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Orang Mosin biasa aja, lu yang orang-orang juga sama. Biasa aja, tenang aja Pak. Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda sama aja, ekspresif aja. Lu ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau mosing jangan. Gitu ya Pak ya? Enggak ada yang dek, lu kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam. Semua. Gimana? Iya, sebenarnya tema-tema kemerdekaan di zaman dulu tuh seru-seru loh. Jadi hal-hal yang viral di sekitar bulan Agustus di era Pak Jokowi periode pertama misalkan, apalagi era Pak SBY itu bagus-bagus. Nah, nggak tahu sekarang jadi jelek-jelek aja gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan perpecahan, berhubungan dengan ideologi asing, kemudian kekerasan aparat, pemerintah yang brutal dan lain-lain. Isu-isu yang berkembang di 17-an sekarang itu sangat-sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya yakin Baraya yang seumuran dengan saya, ya atau pastilah ngalamin era zaman Pak SBY gitu ya, atau zaman Pak Jokowi awal periode gitu, pasti juga merasakan bahwa di tahun itu tuh sebenarnya 17-an tuh apa ya, vibe-nya tuh positif gitu. Kenapa sekarang jadi gini ya? Nah, terus untuk yang band tadi itu, salut lah sama ininya, sama Crowd controlnya. sama keberaniannya. Dan oke, kayaknya dia tuh udah sering juga sih. Kayaknya udah sering menenangkan para penonton dengan cara seperti itu dan atau pernah menghadapi kejadian-kejadian seperti itu gitu. Dan sebenarnya harus ditekankan juga bahwa mengibarkan bendera One Piece dan lain sebagainya itu tidak melanggar hukum. Itu mah kan banyak atau kita juga kan bendera kayak misalkan kemarin konvoi Persib gitu kan. Itu kan Ya kan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Cuman memang yang jadi gini nih ya, saya kasih bocoran dari BIN. BIN bocor. Jadi gini, BIN itu sebenarnya memang mengendus ada kepentingan-kepentingan luar untuk mengacaukan Indonesia. Jadi sekarang itu serangan terhadap pemerintah Indonesia itu disamakan seperti serangan kepada negara. Jadi misalkan gini, kesel ke Prabowo, itu kenapa harus ngibarin bendera non-Indonesia? Nah itu sebenarnya latar di belakangnya itu gitu. Jadi bukan soal bendera One Piece-nya, tetapi pemahaman para tentara dan BIN itu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin masuk ke Indonesia, merecoki, dan kemudian mendelivery kebencian, ketidaksukaan mereka pada pemerintah sebagai kebencian dan ketidaksukaan pada Indonesia. Makanya narasi yang berkembang sekarang, ya kan? Makanya narasi yang berkembang sekarang, wah sebentar lagi Indonesia bubar kalau gini terus. Ya sebenarnya kebencian pada pemerintah sebutin aja, misalkan
Prabowo nggak becus gitu misalkan, atau kata Pak Rocky Gerung tut tol tut gitu misalkan gitu. Ya itu kan sebenarnya ekspresi kebencian pada presiden yang itu tuh pelanggarannya sebenarnya hampir tidak ada gitu. Nah, tapi kebencian itu diarahkan kepada kebencian pada negara, pada Republik Indonesia. Oke, jadi banyak kan juga di komentar-komentar tuh kayak aku menyesal jadi WNI. Nah, aku menyesal jadi WNI. Nah, itu tuh walaupun itu keluh kesah dari masyarakat, tapi itu dikontrol, diremote, dan kemudian diarahkan. Makanya kita tuh harus memisah kembali mana kritik kita kepada negara dan mana kritik kita itu kepada pemerintahan. Cuman sayangnya lagi-lagi sebenarnya nanti koreksi, dalam amandemen Undang-Undang Indonesia yang keberapa gitu, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia itu menjadi semakin kabur gitu. Jadi nyerang kepada pemerintahan berarti sama seperti menyerang kepada negara, itu memang kabur gitu. Itu mah sama kayak konsep gini dong, orang yang menyerang, ini saya taunya dari obrolan podcast juga, jadi saya tidak tahu nih sumbernya dari mana. Pak Harto menempelkan bahwa dia tuh Pancasila tuh dia. Jadi apapun siapapun yang tidak sepakat dengan dia, berarti tidak sepakat dengan Pancasila, Ya, tidak betul. sepakat dengan Indonesia. Betul. Nah, itu logical fallacy yang disengaja dan itu menjadi project dan itu dilakukan oleh banyak pihak. Jadi misalkan dulu ingat waktu Pak Habib Rizik lagi kuat-kuatnya, dia bilang kami umat Islam gitu. Jadi yang menghujat dia berarti kafir gitu. Karena kami umat Islam gitu. Bukan kami FPI gitu, bukan. Tapi kami umat Islam. Nah, sama Pak Harto juga seperti itu. Nah, Pak Jokowi juga sama seperti itu. Jadi kan ada sesuatu yang cukup membingungkan misalkan di Indonesia, di mana Jaksa Agung misalkan. Siapa yang mengajukannya? DPR. Jaksa Agung DPR yang bahkan pernah ada rapat di DPR. Iya. Kamu tuh jangan lupa kamu tuh berasal dari mana. Nah, iya itu. Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Tapi siapa yang melantiknya? Presiden. Nanti Jaksa Agung ini juga, dan ya itu juga bisa ngurusin presiden juga. Jadi si presiden tuh bingung sebenarnya di situ tuh kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi selain ada dari pihak asing juga emang konstitusi di Indonesianya juga punya celah besar dalam hal itu. Nah, jadi balik lagi sebenarnya tidak ada delik pidana apapun kalau kita mengibarkan bendera. Tapi tentara itu punya perspektif yang lain. Bahwa pengibaran itu adalah simbol pemberontakan terhadap negara. Yang menggantikan merah putih menjadi bendera yang lain. Itu maksudnya. Jadi kita juga harus objektif. Cuman, nah ini tentara tuh gak manis, gak cantik mainnya. Konspirasi itu harusnya dibalas dengan konspirasi. Bukan dibalas dengan tindakan yang justru akan memperkuat konspirasi itu. Nah ini harus diedukasi ini tentara dalam hal ini tuh. Nah, soalnya dari ini video yang muncul tuh yang di konser. Ada juga yang beberapa kayak Pak RW datengin karena dia si Pak RW-nya juga ngibarin bendera One Piece. Ya itu Felixio, Ustaz Felixio. Ya itu apa sih, itu mah terang-terangan demonstratif gitu kan. Ya tapi sebenarnya itu. Jadi ada cara pandang yang sangat berbeda dalam yang dilihat oleh tentara sebagai ini tuh sebenarnya ancaman buat Indonesia. Tetapi ada juga yang lain bahwa masyarakat Indonesia yang mengibarkan bendera bukan merah putih itu sebenarnya adalah kemarahan pada pemerintah. Kayak kemarin simbol yang berbeda tapi makna yang sama. Keluarganya siapa? Cucunya atau siapanya Bung Hatta? Bung Hatta ya yang tidak pakai bendera merah putih tapi pakai batik gitu kan? Iya betul. Nah itu kan sebenarnya pakai baju hitam kalau nggak salah. Pakai batik hitam kalau nggak salah itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah ya. Tapi itu kan juga sebenarnya pesannya sama. Pesannya adalah kecewa terhadap pemerintah gitu. Nah, jadi kalau dalam publik itu pikirannya merah putih terlalu suci untuk dikibarkan oleh pemerintahan yang bejat ini gitu. Tapi bagi tentara dikibarkannya bendera lain selain merah putih itu adalah bentuk dari provokasi proksi dari negara-negara kuat atau pihak-pihak kuat untuk menghancurkan Indonesia. Begitu. Nah, ya, betul, jadi ya kita lihat objektif saja, tapi kita salut sama mamang-mamang bandnya itu ya yang bisa meredakan kerusuhan di situ walaupun dengan santai aja Pak. Yang loreng-loreng itu kan lulusan SMA. Oke, itu yang pertama. Oh, saya langsung koreksi bahwa cucunya Bung Hatta dia pakai kebaya dan kebaya warna hitam. Iya.
dari Arya. Assalamualaikum Pak Guru, izin berkeluh kesah. Wih, Saya ketua pemuda di desa saya. Dalam acara kemerdekaan pemuda ini. Pancasila? Bukan, Oh, bukan. ketua pemuda. Dia nggak ada pemuda Pancasila. Ketua pemuda di desa saya. Dalam acara kemerdekaan ini, saya berencana mengadakan lomba makan kerupuk. Tapi begitu poster lomba ditempel dan kabar disebarkan, saya mendapatkan pesan dari Pak RW. Katanya lomba makan kerupuk gak sesuai dengan syariat Islam karena makan gak pakai tangan dan digantungkan. Sehingga Pak RW meminta agar lombanya dihapus saja. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, saya jelaskan ya. Sebenarnya perlombaan-perlombaan yang menjadi tradisi di Indonesia kebanyakan bukan hanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan kemerdekaan bahkan. Ya, tapi tidak sesuai dengan kemerdekaan. Dan catatan buat Pak RW itu bukan tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi tidak sesuai dengan adab Islam. Itu harus digarisbawahi. Tapi kita mulai dulu dari hal yang sederhana. Jadi sebenarnya gini, perlombaan-perlombaan di Indonesia 17-an yang paling tradisional diantaranya apa coba? Ya makan kerupuk, gitu kan? Kemudian panjat pinang, kemudian balap karung. Nah, itu semuanya adalah ejekan orang-orang Belanda terhadap rakyat pribumi. Nah, jadi misalkan panjat pinang gitu, di atasnya dikasih hadiah. Itu kan sebenarnya dalam tradisi Belanda itu disebutnya monyet-monyetan. Gitu. Iya kah? Iya, monyet-monyetan. Jadi orang Indonesia yang jadi peserta itu ditontonin sama orang-orang Belanda, terus sama orang Inggris, sama orang tuh monyet saya nomor sekian tuh, siapa? Ayo dukung. Karena manjat kan, manjat untuk dapat pisang di atas. Itu pohonnya juga kayak pohon pisang kan, satu batang gitu kan, tidak ada cabang yang lain, kemudian di atasnya ada ini. Nah, itu sebenarnya adalah monyet-monyetan gitu. Jadi ngatain Indonesia sebenarnya. Terus balap karung gitu. Ya itu kan sebenarnya tahanan pribumi gitu di penjara Belanda yang mencoba lari gitu kan, si kakinya tuh diborgol dalam situasi kakinya, jadi lompat-lompat gitu, kayak gitu. Atau kemudian yang makan gitu kan, itu tangannya terikat tapi makan, itu kan ngasih makan tawanan gitu. Sebenarnya seperti itu awalnya gitu ya. Nah, cuman tentu saja kan tindakan itu maknanya bisa sangat berubah. Jadi jangan mempermasalahkan itu sebenarnya. Sekarang kita bisa ganti maknanya kan, karena makna itu bisa diganti. Contohnya kalau misalkan tadi ngomongin soal syariat Islam. Orang Indonesia tuh ngomong puasa gitu. Gak apa-apa puasa, walaupun makna asli puasa dengan saum itu berbeda. Kalau misalkan sudah ganti alih bahasa, udah ganti peradaban dan kebudayaan yang mempopulerkannya, ya itu gak jadi masalah gitu. Karena orang-orang Islam juga dulu tuh sering melakukan pergantian itu. Misalkan haji. Haji itu kan tradisi Yahudi. Haj. Tapi dipakai sama masyarakat Muslim, diganti maknanya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Karena maknanya udah diganti gitu. Atau misalkan bendera. Bendera itu sekarang lambang kedaulatan. Dulu tuh lambang apa? Lambang perang. Jadi bendera tuh pasti digunakan untuk perang karena itu untuk strategi. Jadi bayangin ngelibatin ribuan orang pada waktu itu, harus bergerak serempak dan harus terkoordinir. Gimana teriak-teriak? Kan susah dalam kerumunan itu. Jadi itu pakai bendera. Menunjukkan bahwa Terus kalau misalkan benderanya sudah tumbang, berarti di situ sudah habis semua pasukan gitu. Berarti kita harus oper strategi berikutnya dan sebagainya. Jadi itu tuh lambang perang, sekarang jadi lambang kedaulatan. Atau misalkan masih soal bendera. Nyadar nggak kenapa bendera-bendera di seluruh dunia itu simple? Ada bendera-bendera yang rumit gitu ya. Ada yang rumit gitu. Tapi kebanyakan bendera itu simple, cuman 3 warna digarisin gitu. Kenapa coba seperti itu? Karena zaman dulu mungkin biar bikinnya gampang. Bukan. Apa? Itu tradisi Islam. Dipakai di seluruh dunia. Tapi di seluruh dunia yang benci Islam pun juga nggak apa-apa tuh. Jadi bendera-bendera pada waktu itu biasanya tuh karena buat perang ya, ada naganya, ada hiunya gitu kan, ada orangnya. Nah, kemudian dalam tradisi Islam menggambar makhluk hidup itu kan tidak dianjurkan. Jadi pakai simbol-simbol yang sederhana saja. Dan sejak saat itu dipakai sama orang seluruh dunia. Orang di seluruh dunia nggak apa-apa, misalkan yang Vatikan gitu ya, wah logo ini berdasarkan Islam nggak boleh, ya agak gitu juga. Kopi gitu, kopi itu dulu tradisi Islam dipakai Barat, malah sekarang orang Barat yang lebih banyak minum kopi gitu dan lain-lain gitu. Jadi Pak RW
tindakan yang sama itu bisa aja maknanya beda gitu. Dan nggak jadi masalah, nggak harus itu dikaitkan dengan tidak sesuai dengan sejarah Indonesia yang sebelumnya sebagai penghinaan gitu, nggak usah. Apalagi dikaitkan dengan syariat Islam, itu bukan bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan adab Islam. Nah, kalau misalkan dipakai main kayak gitu ya sebenarnya untuk ukuran permainan lucu-lucuan ya nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Gitu. Dan kadang kita teh nggak tahu niat di belakangnya itu kan nggak bisa kebaca gitu. Iya. Segala hal meskipun nggak sesuai syariat Islam, karena kita kan nggak tahu niatnya seperti apa. Kayak contoh, kan dalam Islam tuh harus memberi itu kan wajibnya. Tapi kalau misalkan pengemis saya sengaja nggak ngasih juga kan bukan berarti saya tidak. Iya. Nah, itulah cacat syariatnya, cacat syariat dari Pak RW-nya. Jadi Pak RW itu menghakimi niat. Padahal niat tuh gak bisa dihakimi sama manusia. Itu gak boleh ya. Jadi ini niatnya emang sejak awal sudah tidak sesuai dengan adab Islam. Ya itu yang bikin itu tuh gak ada pikiran sama sekali soal itu kan. Nggak usah ini ya, nggak usah ini niat gitu ya. Begitu. Dan si Pak RW-nya mungkin kalau boleh silahkan ganti perlombaannya yang seru-seruan, lucu-lucuan. Jadi apa ya, maksud saya tuh dahulukan dulu solusi sebelum memberantas masalahnya. Gitu. Itu penting. Nah, banyak ulama, banyak orang Islam tuh yang nggak seperti itu. Misalkan gini ya. Gimana tuh? Muncul fatwa beca itu haram gitu. Beca itu haram. Misalkan misal. Nah, orang-orang Islam sampai sejauh ini itu membiasakan untuk beca itu haram titik. Solusinya apa? Gak ada. Nah, sedangkan orang-orang sekuler, orang ateis, orang non-muslim itu kebalik. Bikin dulu ojek, bikin dulu solusinya, nanti biarkan beca itu hilang dengan sendirinya. Kan gitu. Jadi solusinya dulu. Sekarang kita misalkan mengharamkan perzinahan. Bagaimana caranya? Itu psikolog-psikolog ateis, psikolog-psikolog saintis dan lain sebagainya bisa aja menghilangkan perzinahan itu atau melokalisir perzinahan, menghambat itu bisa. Bisa. Misalkan di negara-negara yang sudah maju misalkan perzinahan dilakukan tetapi dengan tanggung jawab penuh dan atau dilokalisir. Jadi dilokalisir itu akhirnya kepantau banget itu di situ siapa yang berzina, siapa yang penyakitan, siapa yang apa itu kepantau banget di situ. Jadi gak bisa tersebar kemana-mana, gak bisa dilihat sama anak kecil. Sedangkan kalau misalkan yang orang Islam, perzinahan haram, titik. Tapi solusinya apa? Bagaimana cara untuk itu? Coba, pernah gak dengar Ustadz solusinya adalah gimana gitu? Semuanya harus dikembalikan kepada iman dan takwa masing-masing. Nah itu masalahnya, gak dikasih solusi. Dialungkan ke pesantren. Dialungkan ke kalau pesantren. Masih muda. Gitu. Nah, ya, ada nggak sih pesantren orang-orang tua? Gak ada. Nggak ada ya. Nah gitu ya. Nah di pesantren justru malah melakukan pencabulan sesama jenis karena itu bukan solusi. Sekali lagi itu bukan solusi ya. Gitu ya, kurang lebihnya begitulah Pak RW.